Untuk teman-teman yang merasa channel kita memberkati teman-teman, silahkan klik subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Halo, shalom sahabat hati domba. Terima kasih untuk kesetiaan dari kalian semua yang masih setia mendengarkan podcast kita dari podcast yang pertama hingga podcast yang hari ini. Puji Tuhan, kita sudah nyampe ke podcast keempat. Dan podcast kali ini saya berikan judul yaitu syukur, syukur, dan syukur lagi. Kenapa saya berikan judul ini? Karena beberapa hari kemarin saya sungguh mengalami perkara yang sungguh sangat hebat. Saya mau berencana untuk next level dalam sebuah hubungan, tapi begitu banyak sekali perkara, begitu banyak sekali masalah yang terjadi, sehingga kedagingan saya itu kadang bergejolak, kadang ngerasa gelisah, ketakutan, dan lain-lain. Tapi ada Roh Kudus yang mengingatkan saya untuk ayo selalu bersyukur, ayo selalu bersyukur. Dan hal itu yang bisa saya lakuin saat itu. Saya sungguh nggak bisa melakukan apapun selain cuma bersyukur. Kadang kita udah berusaha, kadang kita udah maksimal di dalam segala hal, tapi yang kita bisa lakuin hanya bersyukur. Makanya saya memiliki kerinduan untuk beberapa bulan ke depan. Dalam podcast ini saya akan berikan tema yaitu ucapan syukur untuk surgawi, yang pasti untuk Tuhan. Saya hanya percaya bahwa firman Tuhan pernah bilang kalau Dia tidak pernah memberikan batu kepada anaknya yang meminta roti. Itu adalah firman Tuhan yang membuat saya ingat, oh ya, Tuhan itu selalu ada, Tuhan itu selalu mendengar, Tuhan itu selalu berikan pengharapan yang pasti buat kita. Sehingga ucapan syukur itu harus menjadi warna baru dalam hidup kita. Dan saya melihat banyak sekali anak-anak muda itu yang melupakan kata-kata ucapan syukur, kata-kata bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Padahal kalau kita bisa mengucap syukur saja di dalam setiap doa kita pada malam hari, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan dunia ini pasti akan semakin sehat dan semakin tenang. Dan kita dengan Tuhan itu semakin melekat dan semakin mengerti apapun yang dibutuhkan Tuhan. Jangan hanya bersyukur tentang melihat apa yang ada di luar. Kadang di luar, di dunia ini belum terjadi apa-apa, tapi yang di dalam, Tuhan itu bekerja melalui di dalam dulu. Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan memberi kita kepastian, Tuhan memberikan kita kerajaannya yang sudah pasti bakal kita terima. Tapi anak-anak muda sekarang, saya juga nggak munafik, terkadang saya juga mengalami pikiran yang bagaimana cara saya bersyukur kalau hidup kita aja masih sengsara kayak gini. Dan itu yang membuat saya semakin stres, semakin terpuruk terkadang kalau saya ingat kata-kata itu. Jadi saya dapat sebuah ayat yaitu di Kolose 1 ayat 3-8. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Di Kolose 1 ini berbicara tentang
seorang Paulus yang selalu setia mendoakan orang-orang di Kolose. Kalau kita lihat seorang Paulus di sini bicara, kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Kenapa seorang Paulus hanya selalu berdoa bersyukur dan bersyukur untuk mereka? Kenapa seorang Paulus tidak berdoa tentang apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka pergumulkan sebenarnya? Dan yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya adalah, apa jemaat-jemaat itu selalu berbuat baik? Pasti tidak. Kita sebagai manusia itu nggak lekang dari dosa. Kita sebagai manusia itu nggak lekang dari sebuah kesalahan. Tapi kita harus ingat, ucapan syukur itu bukan tentang keadaan dan kondisi, tetapi ucapan syukur itu berasal dari dalam hati kita untuk dalam hati Bapa. Di Kolose 1 ayat 3-8 ini terbagi dalam beberapa hal penting untuk kita bisa selalu mengucap syukur. Bukan hanya kita mengucap syukur saat kita menerima gaji, saat kita lagi untung, saat kita lagi disayang oleh pasangan, bukan. Tetapi ucapan syukur yang benar-benar mendasari. Karena jikalau kita mengucap syukur hanya karena didasari oleh dunia, tapi saat itu berubah saat kita belum menerima gaji, uang kita habis, pasangan kita lagi marah-marah, pasti kita juga akan marah-marah sama Tuhan. Pasti kita juga akan lalai sama Tuhan. Apalagi untuk mengucap syukur sama Tuhan. Maka ada beberapa hal yang mendasari kita seharusnya sebagai orang Kristen untuk selalu setia mengucap syukur kepada Tuhan. Yaitu di ayat 4, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Berarti yang pertama yang mendasari adalah iman. Iman yang mengerti tentang keadaan. Iman yang mengerti tentang perkara-perkara yang kita alami. Kita pasti tahu hal yang di dunia ini pasti semua akan terjadi. Kayak kita melihat Indonesia sekarang karena corona mengalami pergoyahan di dunia politiknya hanya karena kesehatan, hanya karena ekonomi yang sedang terancam. Tapi kalau kita memiliki iman, kita akan sanggup bertahan. Kita akan selalu sanggup bertahan di dalam segala kondisi. Entah sekarang kondisi negara kita sedang mengalami polemik, sedang mengalami ketakutan, atau mungkin kita sekarang sedang mengalami perkara dengan pasangan kita, dengan pekerjaan kita, bahkan dengan orang-orang di pelayanan kita. Tapi kalau kita memiliki iman, kita pasti sanggup bertahan. Dan yang kedua yaitu yang mendasari kita selalu bisa mengucap syukur, yaitu pada ayat 4 tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, yaitu tentang kasih. Karena kasih yang memberi kita untuk bisa menerima keadaan di dunia ini. Kadang kita sedang disakiti di pekerjaan kita, di pasangan kita, bahkan di pelayanan kita. Tetapi kalau kita memiliki kasih, kita memiliki kasih yang sebenar-benarnya, maka kita sanggup menerima mereka. Entah keburukan mereka, entah keadaan mereka, entah sifat mereka, kita pasti sanggup menerima. Karena apa? Karena ada kasih yang selalu membuat kita untuk bisa selalu bersyukur. Bersyukur, dan bersyukur. Yang ketiga adalah yang mendasari, yaitu adalah pengharapan, yaitu di ayat 5, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itulah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran atau Injil.
Yang mendasari selanjutnya yang ketiga adalah pengharapan. Jika kita sebagai manusia memiliki yang namanya pengharapan, pasti kita sanggup namanya bersyukur. Karena kita tahu Tuhan selalu setia kepada kita. Tuhan selalu memberikan kita ya dan amin di dalam setiap doa kita, di dalam setiap pengharapan kita. Tetapi kalau kita memiliki pengharapan yang sungguh sangat besar, walaupun sekarang kita masih belum melihat apapun di dalam pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, di dalam pergumulan kita, di dalam doa kita, tetapi jikalau kita selalu memiliki pengharapan, kita akan selalu bisa mengucap syukur. Dan yang terakhir yang mendasari untuk kita selalu mengucap syukur yaitu pada ayat kelima, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Yang keempat dan yang terakhir adalah firman Tuhan, yaitu Injil. Yang pertama tadi yaitu iman, yang kedua adalah kasih, yang ketiga adalah pengharapan, dan yang keempat adalah firman Tuhan. Dalam ucapan syukur kita sebagai manusia, kalau kita hidup dalam firman Tuhan, kalau kita hidup dengan Injil yang ada selalu dalam hidup kita, kita pasti lebih mengenal tentang maunya Tuhan. Pasti kita lebih mengenal tentang perjalanan hidup kita. Karena semua sungguh sudah tertuang di dalam Injil, di dalam firman Tuhan. Tuhan sudah berbicara melalui Injil, melalui firman Tuhan, tentang semua keadaan yang pasti bakal kita terjadi. Jadi kalau kita memiliki Injil, kalau kita percaya dengan firman Tuhan, pasti kita tidak akan goyah. Karena kita akan selalu menerima kepastian dalam setiap langkah kita. Karena Injil lah yang bakal menjadi kompas dalam hidup kita. Karena Injil lah yang akan menjadi kompas dalam perjalanan hidup kita. Saya memiliki kerinduan untuk sahabat hati domba sekarang untuk berdoa untuk kita semua, agar hidup kita selalu dalam pengharapan, agar hidup kita selalu dalam kasih, dalam iman, dan selalu hidup di dalam firman Tuhan. Sehingga apapun keadaan kita selalu bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk segala yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Di dalam manis, pahit, asam dalam hidup kami ini Tuhan. Kami hanya sanggup mengucap syukur kepada Engkau. Kami hanya sanggup berterima kasih kepada Engkau karena karya-karyamu yang besar yang ada dalam hidup kita. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam hubungan kekeluargaan kami dengan keluarga kami. Kami mengucap syukur Tuhan tentang hubungan kami dengan pekerjaan, usaha, dan perekonomian kami. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan untuk pelayanan kami yang sudah Engkau berikan kepada kami. Di dalam segalanya itu Tuhan, kami hanya sanggup mengucap syukur kepada Engkau. Dan biarkan setiap apa yang kami rasakan sekarang Tuhan, biarkan itu menjadi benih dalam hidup kami, sehingga ada pengharapan di masa depan, sehingga kami dapat menuai itu semua dengan selalu mengingat nama Tuhan. Dan biarkan Roh Kudus-Mu yang selalu bekerja dalam hidup kami, di dalam pengharapan kami, di dalam keinginan kami, sehingga kami selalu bisa menerima kepastian dan melihat kepastian-Mu di masa depan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Engkau sungguh sangat luar biasa, Engkau sungguh sangat hebat dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.